doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi, agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi, agar hatimu senang. Selamat sahabat semuanya, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan belajar lagi firman Tuhan, biar kiranya kami dikuatkan, diberkati, diberikan pengertian, tentunya oleh tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Nah, pelajaran kita pada saat ini berjudul Memasuki Reformasi Kesehatan, ayat tema, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dalam konteks ketidaktahuan tentang kesehatan, kita mendapati munculnya gerakan reformasi kesehatan Amerika selama tahun 1830-an. Salah satu reformis yang paling berpengaruh dan representatif adalah Sylvester Graham. Kita dapat melihat sekilas ide-idenya dari sebuah artikel tahun 1837 di The Graham Journal. Menurutnya, 1. Makanan utama haruslah sayur-sayuran dan buah-buahan. 2. Roti harus dibuat dari tepung yang tidak dirafinasi. 3. Krim yang baik dapat digunakan sebagai pengganti mentega. Dan 4. Makanan harus dikunyah secara menyeluruh. Dan 5. Daging-dagingan dan ikan sebaiknya dihindari. 6. Harus menghindari lemak, kuah kental, dan bumbu pedas. 7. Semua perangsang dan dari setiap jenis dan rupa seperti teh, kopi, anggur, tembakau dalam segala bentuknya, sari buah apel, bir, dan lain-lain terlarang. 8. Air jernih adalah minuman yang diutamakan. 9. Makanan terakhir pada hari itu haruslah makanan ringan dan dimakan 3 atau 4 jam sebelum tidur. 10. Tidak boleh ada sepotong makanan pun dimakan di luar waktu makan. 11. Hindari makan terlalu banyak. 12. Pantangan harus selalu lebih diutamakan daripada minum obat. 13. Seseorang harus tidur sekitar 7 jam sehari di ruangan yang berventilasi baik. 14. Selalu hindari pakaian ketat. 15. Mandi setiap hari dengan air hangat atau dingin sangat dianjurkan. 16. Olahraga di udara terbuka sangat diperlukan. Dan 17. Roti yang sudah 12 hingga 24 jam tidak boleh dimakan. Bagi para reformis kesehatan rohani, hukum-hukum kesehatan itu bersifat ilahi. Jadi Theodore Dwight dapat menegaskan bahwa ini adalah hukum-hukum Tuhan, sebagaimana halnya kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mematuhi hukum-hukum tersebut berarti memiliki tubuh yang sehat, sedangkan melanggarnya mendatangkan penyakit. Menurut Welk, pilihannya adalah antara menaati Tuhan dan menentangnya, memelihara kehidupan dan menghancurkannya, menaati perintah ke-6 dan bunuh diri. Yang jelas terkait dengan gerakan reformis kesehatan dan yang cukup sesuai dengan itu adalah munculnya bentuk-bentuk praktik medis yang menentang teknik pemberian obat dan pengeluaran darah yang menjadi standar pengobatan saat itu. Salah satu praktik medis dalam gerakan reformis itu adalah hidroterapi yang merekomendasikan penggunaan air secara internal dan eksternal sebagai sistem terapi. Nah, para dokter yang melakukan pengobatan dengan air umumnya mengadopsi sistem kesehatan yang dikemukakan Graham. Nah, terkadang umat Advent berpikir bahwa program reformasi kesehatan berasal dari mereka. Tidaklah demikian.
Tuhan mengasihi semua orang dan Dia menggerakkan hati banyak orang untuk meringankan penderitaan penghuni planet yang sakit ini. Nah, puji Tuhan atas luasnya belas kasihannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar lagi renungan pagi atau renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan biar kiranya kami boleh dapat mengetahui kebenaran yang memerdekakan kami, di antaranya kebenaran tentang pengetahuan kesehatan. Di hari baru ini kami serahkan hidup kami di dalam perbaktian kami kepada Tuhan pada sepanjang hari Sabat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.